Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi di podcast Pemuda Bicara. Nah, berbeda dengan episode yang sebelumnya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih soal tentang isu-isu anak muda, tetapi dengan topik yang lebih segar, lebih baru lagi. Nah, pada diskusi ataupun ya obrolan pada hari ini kita akan membahas tentang membuat Kementerian PU lebih baik dan lebih kuat dari hal-hal sehari-hari. Nah, kita akan bicarain gimana sih ASN dapat berkontribusi memperkuat Kementerian PU melalui kebiasaan-kebiasaan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang nanti jika dilakukan konsisten akan berdampak besar bagi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Oke, wah kali ini kita juga masih full team bertujuh, tapi dengan komposisi yang berbeda. Karena kemarin sama Feli, sekarang sama aku Dharma. Nah, tanpa berlama-lama aku pengen tanya nih, karena penasaran soal isu ini berkaitan dengan disiplin waktu dan kehadiran yang jadi salah satu isu berkaitan sama ASN. Nah, dari sekian yang ada di sini, aku pengen tanya ke Kak Fani dulu. Uh, Boleh nggak Kak Fani bisa kasih tips disiplin dalam bekerja dan hasilkan disiplin dalam bekerja serta pengalaman dampak ketidakdisiplinan yang mempengaruhi kerja tim dari sebuah instansi. Gimana tuh Kak Fani? Oke, halo Dama, terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Terkait pertanyaan Dama barusan nih, menarik. Soal dalam tips dalam ini memanajemen waktu ya. Kalau menurut saya ya, itu suatu hal yang penting ya, hal yang krusial karena kita itu harus bisa memanage waktu kita. Karena itu akan memberikan efek ke waktu orang lain juga yang bekerja kepada kita juga, yang bekerja sama dengan kita. Tips dari saya beberapa yang akan saya bagikan itu, yang pertama itu biasanya saya pasti akan selalu mengupayakan untuk datang tepat waktu, karena dengan datang tepat waktu, saya menghargai jadwal saya dan juga jadwal kolega-kolega saya. Lalu saya akan selalu membuat to-do list atau prioritas harian. Tujuannya ini supaya kerjaan saya itu bisa lebih terstruktur. Saya harap juga mungkin teman-teman bisa lah mengikutinya, karena kalau kita tidak buat to-do list itu, kita akan bingung akan ngerjain apa ya, setelah ini apa ya gitu. Lalu selanjutnya konsisten dalam menyelesaikan tugas-tugas karena nanti berkesinambungan dengan tugas yang selanjutnya. Dan yang penting juga pasti jaga komunikasi ya dengan rekan kerja. Lalu untuk hasilnya sendiri sih menurut saya dengan kita membuat list yang terstruktur itu nanti hasilnya akan lebih baik dan akan lebih efektif waktunya. Lalu membuat lingkungan kerja menjadi tertib, rapi, dan profesional yang pastinya. Lalu kira-kira kalau misalnya kita tidak disiplin dalam memanajemen waktu dalam bekerja itu kira-kira apa sih dampaknya? Dampaknya itu yang pertama biasanya itu dengan kita terlambat pasti itu akan memberikan efek ke waktu orang lain. Misalnya kita dalam satu tim kita membuat suatu proyek laporan, kalau kitanya terlambat, progres ke depannya yang akan dikerjakan teman kita itu akan terlambat. Itu akan eh, berentetan dan akhirnya nanti endingnya pekerjaannya akan tertunda. Lalu juga ini bisa membuat pandangan dari atasan kah atau dari tim yang lain bahwa kita itu adalah orang atau tim yang tidak bisa dipercaya karena kita tidak bisa memanajemen waktu. Jadi menurut saya ada baiknya kita benar-benar bijak dalam memanajemen waktu. Terima kasih. Oke, menarik banget jawaban Kak Fani. Intinya kita harus ya manajemen waktu semaksimal mungkin ya lewat tulis dan karena ini juga akan berpengaruh ke kolega lain. Nah, di samping disiplin dan tepat waktu, kali ini aku pengen tanya tentang pelayanan publik yang ramah. Nah, ini juga jadi salah satu yang hangat nih. Nah, kali ini aku pengen tanya ke Kak Hani. Nah, gimana sih Kak Hani bisa ngasih pandangan tentang apa aja yang perlu diperbaiki dalam pelayanan instansi kerja yang bisa dilakukan oleh ASN muda? Gimana Kak Hani? Nah, halo teman-teman semua terkait pertanyaan Dama barusan.
Nah, kalau sesuai tema kita hari ini, kita bicara tentang bagaimana membuat Kementerian PU lebih baik dan lebih kuat. Nah, kuncinya itu tidak selalu ada pada proyek besar atau kebijakan strategis. Justru hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu bisa memberi dampak besar bagi pembangunan negeri. Contoh paling sederhana aja adalah senyum salam sapa. Bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada rekan kerja kita di kantor. Nah, dari kebiasaan kecil ini, suasana kerja bisa jadi lebih nyaman dan bikin semangat. Nah, bagi ASN, hal kecil seperti ini adalah bentuk nyata kontribusi kita pada pembangunan negeri, karena pembangunan itu bukan cuma soal gedung tinggi, jembatan, atau jalan yang kita bangun, tapi juga dari budaya kerja yang positif dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Sehingga membangun Kementerian PU jadi lebih baik bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dari kebiasaan kecil yang sederhana, tercipta pondasi yang kokoh untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi negeri. Sekian dari saya, seperti itu. Mas Dana, Mas Yunus, Mas Dana. Oh ya, maaf, makasih Kak Fikri. Nah, tadi dari Kak Hani, pembangunan bukan soal gedung yang tinggi ya, tapi tentu dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, selain pelayanan publik yang ramah, saya juga penasaran nih gimana sih ASN ini bisa memanfaatkan teknologi. Nah, di sini ada Kak Feli. Aku pengen tanya ke Kak Feli, gimana Kak Feli itu bisa ngasih pandangan tentang penggunaan AI yang selama ini membantu pekerjaan di bidang PU dan batasan apa aja sih yang bisa kita gunakan dalam AI dan pekerjaan kita. Uh, Oke, sebelumnya terima kasih Mas Dama. Kalau misalnya izin, aku boleh jawab ya dari pengalaman aku sendiri. Sebenarnya penggunaan AI itu sangat membantu pekerjaan. Contohnya kalau misalkan dalam pekerjaan di PU nih, itu bisa untuk otomatisasi administrasi. Contohnya kalau selama ini kita mungkin pakai TNDE, tapi nyatanya masih banyak banget surat-surat yang di print dari mungkin untuk atasan atau untuk mungkin unur-unur lain, itu semua masih menggunakan belum paperless gitu ya. Nah, sebenarnya keadaan dengan adanya AI ini tuh bisa sangat membantu untuk dari pengarsipan dokumennya juga, untuk mungkin sistem perizinannya, seperti itu. Atau mungkin contohnya lagi juga bisa untuk memantau progres pembangunan secara real time. Aku punya pengalaman dulu di Direktorat Air Minum, itu kalau untuk pembangunan, untuk misalnya pengoperasian sistem ya, itu ada namanya sistem SCADA. Jadi kita bisa melihat secara real time nih, permasalahan apa yang terjadi pada sistem, seperti itu. Nah, mungkin itu bisa untuk pengaplikasiannya pada bidang yang lainnya juga. Nah, namun memang kalau untuk penggunaan AI ini juga butuh adanya batasan ya. Karena AI itu kan sebenarnya hanya sebagai alat bantu manusia aja. Tapi di mana keputusan akhir itu tetap harus ada pada manusia. Atau mungkin kalau di PU ini ada pada para ASN ya seperti itu ya. Jadi tetap mengikuti aturan yang ada. Jadi nggak semua urusan pelayanan publik itu bisa digantikan dengan AI. Interaksi langsung manusia itu juga tetap penting ya dalam situasi tertentu. Contohnya misalnya lagi rapat gitu kan, nggak mungkin kalau misalnya kita hanya mengandalkan AI seperti itu. Jadi memang walaupun adanya AI, tapi tetap manusia sebagai pengambil kebijakannya. Terima kasih, Mas. Oke, menarik banget ya, karena AI ini jadi salah satu teknologi yang sekarang mulai banyak digunakan. Contohnya ChatGPT, terus Gemini, dan sebagainya untuk kita menanyakan suatu hal yang sebelumnya kita belum tahu. Nah, dari Kak Feli tadi belajar tentang tentu AI ini ya sebagai teknologi, tapi sebagai alat aja. Tapi untuk keputusan ataupun kebijakan tetap dari kemampuan manusia. Nah, dari teknologi kita bergeser ke kolaborasi dan kerja tim. Nah, ini jadi salah satu elemen juga untuk ASN dalam bekerja ya. Nah, kali ini aku pengen bergeser ke Kak Fikri nih. Nah, dari Kak Fikri sendiri gimana sih ngasih pandangan tentang pentingnya kolaborasi dan kerjasama tim antar sesama ASN? Dan gimana sih dampaknya hal tersebut kepada instansi? Oke, baik Mas Dana, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup menarik ya. Gimana sebenarnya kerjasama, kolaborasi, kerjasama tim ini kan merupakan sesuatu perkataan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, mungkin yang harus belajar kita ini bilang atau terkait kita advokasi kerjasama agar itu menjadi dan teori kedua nggak sesuatu nah, kerjasama dan kolaborasi ini akan memberikan manfaat luar biasa untuk kemajuan instansi kita. Jadi kita bekerja di bidang pekerjaan umum karena nggak akan mungkin kita membangun suatu infrastruktur hanya berdasarkan pekerjaan kita sendiri. Tentu kita membutuhkan kerjasama tim yang baik, kolaborasi dari berbagai macam pihak. Kita mewujudkan pembangunan yang merata dan juga berdasarkan seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin menjadi tantangan bagi kita ASN muda yang banget seperti itu usianya, kemudian mungkin terkadang ada ego pribadi dan lain sebagainya. Sehingga ya kita mungkin harus bisa menekan ego kita dan lebih mengutamakan kolaborasi dan kerjasama tim agar mencapai keberhasilan dan tujuan yang sama dengan pekerjaan kita sehingga bisa membawa keberhasilan dan juga langkah yang lebih baik bagi ekspresi pekerjaan kita. Nah, mungkin dari saya begitu, Kak Dana. Terima kasih. Oke, makasih ya Kak Fikri tadi soal jadi tantangan salah satunya kayak ego pribadi dan sebagainya. Karena ya namanya kerja sama tim itu ya tujuannya untuk bersama bukan tujuan individu. Itu tadi soal kolaborasi dan kerja sama tim. Nah, selain itu isu yang ataupun hal-hal yang lagi hangat ini soal integritas dan kejujuran dalam bertugas. Nah, ini jadi hal-hal yang biasa kita pahami ya dalam bekerja ya. Nah, kali ini Kak Firman nih penasaran dengan pendapat Kak Firman tentang integritas soal transparansi laporan, penyalahgunaan fasilitas kantor, dan etika kerja. Di mana Kak Firman memberikan pandangan tentang PU dan transparansi. Serta dari Kak Firman, gimana sih tips membangun kepercayaan publik terhadap insan PU muda? Oke, jadi kita sebagai CPNS dengan nilai ujian minimal 4 dari 5 untuk integritas. Jadi transparansi terkait integritas ini, transparansi itu adalah fondasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik ya. Jadi setiap tindakan kita itu harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik. Jadi dengan sadarnya kita integritas itu salah satunya menjadi antisipasi korupsi di dalamnya. Terus kita tuh harus membangun kepercayaan publik, nggak hanya diberikan begitu saja. Karena kepercayaan itu harus dipelajari dan diraih. Dalam praktik sehari-hari, contoh, misal tidak menggunakan ATK berlebihan, dan tidak membawa peralatan kantor ke rumah untuk kepentingan sendiri, gitu. Terus kita harus transparansi dalam prosedur. Kita harus mengikuti tuh SOP yang sudah ada dengan jelas, ya tidak menyimpang dengan ya cara-cara yang mempermudah kita sendiri saja. Kemudian kita harus transparan dalam informasi. Contoh, proaktif memberikan informasi yang baik dan benar. Dalam penggunaan anggaran juga harus jelas transparansinya. Kemudian kalau dalam membangun kepercayaan publik bagi insan BU, kita itu harus membawa diri kita menjadi kompeten, menguasai tugas dan fungsi dengan baik, jujur dalam hal-hal kecil, mengenali dan patuhi etika dan peraturan kita. Kemudian kita bisa juga meningkatkan komunikasi dan layanan publik. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang jelas dan mudah dimengerti. Dan terakhir, jangan takut untuk mengakui kesalahan dan selalu untuk berbenah kembali. Kira-kira gitu. Makasih Kak Firman tadi ngomongin soal integritas kejujuran. Terus dari Kak Firman ngasih tips-tipsnya ya berupa ya untuk penyusunan berkaitan dengan pekerjaan ya kita harus jelas jangan sampai ada manipulasi. Kemudian tentang menjaga etika itu berkaitan dengan peningkatan komunikasi layanan publik dan reminder buat kita bahwasanya jangan takut untuk mengakui kesalahan untuk evaluasi seperti itu. Nah, selain integritas dan kejujuran ya masih ada keseimbangan kerja dan kehidupan yang kali ini berkaitan dengan sehat fisik dan mental yang lebih produktif sehingga ini kaitannya dengan pola hidup sehat, manajemen stres dan sikap positif. Kali ini aku pengen tanya ke Kak Gerald, gimana sih Kak Gerald membahas bagaimana ASN muda ini tetap
menjaga kesehatan mental dalam menjalani dan menghadapi tuntutan kerja agar tetap prima dalam bekerja dan memberikan hasil yang terbaik bagi instansi. Istilahnya work-life balance lah, Kak. Gimana? Ya, menarik. Terima kasih Dama untuk gimana sih caranya untuk kita tetap menjaga kesehatan mental sebagai generasi muda ya. Sangat perlu itu menjaga kesehatan mental. Kenapa? Agar kita dapat menjalani pekerjaan yang baik. Apalagi kita nih khususnya nih ya di Kementerian PUPR yang notabene pekerjaannya itu banyak yang melibatkan di lapangan ya, yang membutuhkan mental yang sangat kuat. Oleh karena itu, menurut saya pribadi ada beberapa strategi itu untuk menjaga kesehatan mental ya. Antara lain, pertama itu kita bisa memanage waktu. Misalnya nih ada tugas nih dari kantor ya, kita prioritaskanlah pekerjaan mana dulu yang harus kita kerjakan, jangan ulur-ulur waktu biar kita nggak sampai lembut malam gitu berlebihan. Kedua, kita bisa melakukan relaksasi seperti meluangkan waktu untuk melakukan hobi, main game, baca buku atau yang hal-hal yang menyenangkan. Bisa berolahraga ringan seperti jogging atau nge-gym yang olahraga berat atau sekedar kita hanya lari-lari kecil dan melakukan pastinya meditasi ya. Nah, yang ketiga itu kita membangun support system, menjaga komunikasi dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman untuk jadi tempat ruang curhat atau ruang berbagi informasi. Yang keempat itu memisahkan ruang kerja dan ruang pribadi. Akhirnya itu dari terus memikirkan pekerjaan kantor. Kita juga harus berfokus pada diri kita sendiri. Yang saya bilang tadi, jangan membawa pekerjaan itu ke rumah. Misalkan kita selesaikan itu di kantor. Nah, kita bisa melakukan me time seperti membaca buku, seperti film yang kita senangi. Terus bisa juga kita healing alam. Healing alam itu jalan-jalan ke kota, ke pantai, gunung, atau tempat wisata alam yang lainnya. Dan juga kita berkebun di rumah, siram tanaman, atau merawat tanaman. Ada pun juga healing sosial. Jadi itu nongkrong. Misalnya nih nongkrong di kafe, nongkrong di kafe bersama teman-teman, bercerita, pengalaman. Ada pun dampak positifnya nih untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan mental itu lebih produktivitas dan fokus dalam bekerja, jadi kreativitas dan berpikir kritis, berikan pelayanan publik yang prima dan bisa bersemangat dalam bekerja. Nah, kesimpulannya, jadi ASN muda itu perlu menyadari bahwa menjaga kesehatan mental itu bukan kelemahan, melainkan bagian penting dari profesionalitas dengan menerapkan manajemen stres dan work-life balance. Nah, mereka dapat tetap prima dalam bekerja sekaligus memberikan hasil terbaik bagi kalian. Sekian, gitu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Gero. Tadi tips dari Kak Gero ini jadi salah satu, ya jadi penutup ya dari pendapat-pendapat teman-teman yang lain. Hari ini kita sudah bahas gimana sih menjadikan PU lebih baik dan lebih kuat dari hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Mulai dari disiplin waktu, pelayanan publik yang ramah, pemanfaatan teknologi digital, sampai tadi keseimbangan kerja dan kehidupan sehari-hari. Nah, masing-masing dari teman-teman tadi sudah menyampaikan tips-tipsnya. Nah, harapannya para pendengar dari podcast kita ini bisa terapin di kehidupan sehari-hari biar membuat diri kita lebih kuat, tentunya berdampak positif juga untuk Kementerian PU. Nah, mungkin sekian dari podcast hari ini. Ini bukan podcast terakhir kita akan kembali lagi ke episode setelah ini dan dengan topik yang lebih menarik lagi serta dengan pembahasan yang lebih panas lagi sehingga ini akan lebih bermanfaat kepada teman-teman pendengar. Sekian, saya Dama, sampai jumpa di podcast berikutnya.